Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Pajajaran. Kita berjumpa lagi bersama saya Siti Ulfa Rifatul Fitri, dosen keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan hematologi, yaitu anemia. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu merumuskan asuhan keperawatan pada pasien dengan anemia. Baik, untuk yang sesi pertama, kita akan bahas mengenai anemia. Anemia terjadi ketika sel darah merah tidak mencukupi atau sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan rendahnya hemoglobin dan kekurangan oksigen ke seluruh tubuh. Istilah hemoglobin dan hematokrit lebih umum digunakan dibandingkan jumlah sel darah merah dalam praktek klinis sehari-hari. Terdapat perbedaan batas bawah kisaran normal berdasarkan pada suku, jenis kelamin, dan usia. Seperti pada laki-laki, ketika hemoglobin kurang dari 13,5 gram per desiliter, sedangkan pada wanita kurang dari 12 gram per desiliter. Sekarang kita akan membahas mengenai tingkatan anemia menurut National Cancer Institute yang terbagi ke dalam 4 grade. Grade 1 atau kategori mild atau ringan ialah ketika kadar hemoglobin sebesar 10 gram hingga batas bawah normal. Untuk grade 2 yaitu moderate atau level sedang ketika kadar hemoglobin berada di antara 8 hingga 10 gram desiliter. Sedangkan grade ketiga berupa level serius atau parah yaitu saat kadar hemoglobin dalam kadar 6,5 sampai 7,9 gram desiliter. Dan yang terakhir ialah grade 4 atau level yang mengancam jiwa saat hemoglobin kurang dari 6,5 gram desiliter. Patofisiologi anemia melibatkan gangguan produksi sel darah merah, kehancuran sel darah merah, dan yang lebih cepat dari yang dapat diproduksi oleh tubuh atau kehilangan darah yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang patofisiologi anemia. Yang pertama, terdapat gangguan produksi sel darah merah, ada defisiensi zat besi yang dapat menghambat sintesis hemoglobin, menyebabkan eritrosit yang dihasilkan kurang dan lebih kecil. Lalu ada defisiensi B12 atau defisiensi asam folat, yang keduanya penting untuk pembentukan DNA dan pembelahan sel. Kekurangan vitamin atau asam folat dapat menyebabkan gangguan pembentukan sel darah merah, sebagai anemia megaloblastosis. Lalu, adanya akibat gangguan pada sumsum tulang seperti kondisi anemia aplastik atau leukemia yang dapat mempengaruhi kemampuan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah dengan baik. Etiologi lainnya berupa hancurnya sel darah merah yang berlebihan, seperti jenis anemia hemolitik yang terjadi ketika sel darah merah mengalami pemecahan yang lebih cepat dari yang dapat digantikan oleh sumsum tulang. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor genetik seperti anemia sel sabit atau infeksi atau paparan bahan kimia tertentu. Yang ketiga, adanya kehilangan darah yang signifikan, di mana berupa perdarahan akut atau kronis, atau kehilangan darah melalui luka, trauma, atau perdarahan internal juga dapat menyebabkan anemia. Bahkan perdarahan seperti menstruasi pada kelompok wanita juga dapat menyebabkan anemia. Anemia defisiensi besi adalah jenis anemia yang paling umum menyerang sekitar 8% hingga 9% populasi dunia. Anemia lebih umum terjadi pada negara-negara berkembang akibat kekurangan gizi dan kurangnya perawatan medis yang layak. Wanita karena kehamilan dan perdarahan menstruasi, kemudian juga ada orang Afrika Amerika karena penyakit sel sabit dan defisiensi GPSD. Orang lanjut usia karena berbagai penyakit penyerta seperti penyakit ginjal, keganasan, penggunaan obat-obatan, dan lain-lainnya merupakan salah satu faktor resiko terkena anemia. Berikut ini kita akan masuk pada tahapan assessment atau pengkajian pada pasien dengan anemia. Tanda gejala anemia kronis sebagian besar disebabkan oleh penurunan oksigenasi jaringan akibat berkurangnya kapasitas membawa oksigen darah. Gejala yang menjadi lebih buruk ketika anemia parah dengan penurunan cepat hemoglobin dan dengan peningkatan kebutuhan oksigen seperti olahraga. Berikut merupakan gejala umum yang muncul seperti adanya kelemahan atau kelelahan, pusing, sinkop, dyspnea saat aktivitas atau intoleransi olahraga, adanya nyeri dada dan jantung berdebar, ada anoreksia dan gangguan kognitif pada lansia. Detail riwayat kesehatan juga perlu dikaji seperti pengobatan di rumah, penggunaan alkohol, dan riwayat keluarga, serta etnis dan negara asal juga membantu dalam melakukan asesmen. Berikut data-data hasil pemeriksaan fisik yang penting untuk dikaji meliputi adanya muka pucat, jaundice, takikardi, takipne, hipotensi ortostatik, dan temuan lain yang relevan dengan etiologi yang mendasarinya.
Pemeriksaan diagnostik pada pasien dengan anemia dapat berupa uji lab darah lengkap yang terdiri dari nilai hemoglobin, nilai hematokrit, jumlah retikulosit. Lalu untuk uji metabolik komprehensif dapat berupa uji fungsi liver dan ginjal, uji tes zat besi termasuk di dalamnya berupa serum zat besi, total iron binding capacity atau TIBC, dan ferritin. Kemudian ada uji serum vitamin B12, folic acid, dan thyroid stimulating hormone atau TSH. Selanjutnya, diferensiasi anemia mikrotis berdasarkan studi zat besi yang terdiri dari anemia defisiensi besi, biasanya didapatkan nilai serum zat besi yang rendah, kadar TIBC tinggi, dan ferritin rendah. Untuk anemia penyakit kronis didapatkan hasil zat besi serum yang rendah, TIBC rendah, dan ferritin tinggi. Sedangkan pada anemia sideroblastik didapatkan zat besi serum tinggi, TIBC normal, dan ferritin tinggi. Pada thalassemia, zat besi serum normal, TIBC normal, dan ferritin normal. Selain itu, jika diperlukan, maka dapat dilakukan elektroforesis hemoglobin, pemeriksaan sumsum tulang, dan tes lebih lanjut berupa esophagus endoscopy atau EGD dan kolonoskopi jika diduga terjadi perdarahan gastrointestinal dan jika dicurigai adanya keganasan. Berikutnya, kita akan masuk pada diagnosa keperawatan beserta dengan intervensinya. Yang pertama, ada diagnosa keperawatan berupa fatigue atau kelelahan berhubungan dengan suplai oksigen ke tubuh yang tidak mencukupi. Hasil yang diharapkan, pasien akan mengungkapkan secara verbal penurunan kelelahan yang ditunjukkan dengan laporan peningkatan energi dan kesejahteraan, kemudian data hasil lab berupa hemoglobin, hematokrit menuju nilai normal. Intervensi yang dapat dilakukan berupa kaji kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian kaji penyebab dari fatigue, beserta faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kelelahan, seperti gizi yang buruk atau pola tidur yang kurang. Kemudian monitor nilai hasil lab darah seperti hematokrit, hemoglobin, dan jumlah sel darah merah dan jumlah retikulosit. Bimbing pasien untuk memprioritaskan aktivitas setiap hari dengan membuat rencana jadwal harian, kolaborasikan dengan farmakoterapi untuk stimulasi produksi sel darah merah, antisipasi kebutuhan akan transfusi darah. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang kedua berupa nyeri akut berhubungan dengan hipoksia jaringan. Diagnosa keperawatan ini berkaitan dengan anemia sel sabit, di mana pada anemia ini sel darah merah kehilangan bentuk normalnya dan menjadi berbentuk sabit, dan sel darah merah ini dapat tersangkut di pembuluh darah kecil dan menghalangi aliran darah masuk ke jaringan, sehingga menyebabkan kurangnya pasokan oksigen dan akibatnya menimbulkan rasa sakit. Adapun hasil yang diharapkan berupa pasien mengungkapkan tingkat nyeri terkontrol tidak lebih dari skala 2 dari total skala 10. Untuk intervensinya dapat berupa kaji tingkat nyeri pasien setidaknya setiap 4 jam dan sesuai kebutuhan dengan menggunakan skala nyeri numerik atau skala nyeri wajah. Kemudian kaji kebutuhan fisioterapi dan metode pada nyeri non-farmakologis lainnya. Berikan hidrasi yang cukup baik melalui cairan oral ataupun cairan intravena. Hal ini untuk menjaga agar tetap terhidrasi dan sangat penting karena membantu memperlambat proses sabit dengan mengurangi kekentalan darah yang mencegah sel darah akan saling menempel. Kemudian dapat kolaborasi dengan berikan transfusi darah sesuai anjuran dokter dan juga kolaborasi pemberian obat analgesik. Selain itu, dapat juga diberikan terapi komplementer untuk mengurangi nyeri melalui menjaga suhu ruangan tetap hangat atau memberikan kompres hangat, memberikan selimut hangat, atau mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan dapat juga dengan mengatur posisi. Diagnosa keperawatan berikutnya berupa resiko perdarahan di mana tidak berfungsinya sumsum tulang, maka intervensi yang dapat dilakukan adalah berupa kaji tanda-tanda perdarahan. Perdarahan dapat terjadi dengan cara yang jelas dan tidak jelas. Tempat paling umum terjadi perdarahan spontan adalah pada hidung, gusi, atau saluran kemih atau pencernaan. Kemudian pantau nilai laboratorium seperti hematokrit, hemoglobin, dan jumlah trombosit dengan cermat. Misalnya pada anemia aplastik, sumsum tulang tidak berfungsi, namun semua sel darah merah termasuk trombosit diproduksi di sumsum tulang. Oleh karena itu, kerusakan sumsum tulang dapat menyebabkan trombositopenia atau jumlah trombosit yang rendah. Kemudian perhatikan tanda-tanda pada kulit yang mengindikasikan adanya perdarahan, misalnya ada peteki dan memar yang bisa terjadi pada kulit akibat perdarahan. Kemudian dapat kaji tinja dan urin untuk mengetahui darah yang tersembunyi dan yang terlihat. Instruksikan pasien tentang tindakan pencegahan perdarahan, seperti gunakan sikat gigi dengan berbulu yang lembut, atau jangan memakai pakaian yang ketat sehingga dapat menimbulkan gesekan dan iritasi pada kulit. Kemudian antisipasi kebutuhan transfusi produksi darah. Jika jumlah hematokrit, hemoglobin, atau trombosit turun di bawah ambang batas tertentu dan pasien menunjukkan tanda-tanda adanya perdarahan,
maka dapat kolaborasi dengan dokter untuk pemberian transfusi sel darah merah atau trombosit. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam referensi penyusunan materi ini. Demikian video dan penjelasan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan hematologi pada pasien dengan anemia. Sampai bertemu di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi lainnya. Terima kasih.